Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bu Faria selaku ketua penguji dan Pak Batia selaku dosen pembimbing 2, dan yang terhormat juga Pak Dian dan Bu Yanwastri sebagai penguji 1 dan penguji 2. Izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Inovasi Taman Bacaan Masyarakat sebagai Agen Perubahan Sosial. Di latar belakang, kualitas sumber daya manusia merupakan modal dasar bagi suatu negara untuk membangun masyarakat dan bangsa yang makmur dan berkeadilan. Taman bacaan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk kepentingan masyarakat merupakan salah satu indikasi penting dari demokratisasi di bidang pendidikan dan sekaligus merupakan perwujudan tanggung jawab masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Taman bacaan masyarakat sebagai salah satu tempat yang ada di masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan minat baca, sekaligus sarana dari lembaga pembudayaan kegemaran membaca. Hal ini juga dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat Abimanyu Library yang dibentuk pada tahun 2016. Tujuan Taman Bacaan Masyarakat Abimanyu Library ini tidak lain dan tidak bukan dibentuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat terhadap sikap, mental, intelektual, spiritual, estetika, dan kesejahteraan. Adapun rumusan masalah yang ada di skripsi ini yaitu bagaimana inovasi taman bacaan masyarakat sebagai agen perubahan sosial. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, di sini ada tujuan daripada skripsi ini untuk mendeskripsikan inovasi taman bacaan masyarakat sebagai agen perubahan sosial. Dan manfaatnya saya membagi menjadi 3. Yang pertama manfaat akademis, yang kedua manfaat praktis, dan yang ketiga manfaat bagi peneliti. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama terkait dengan metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif atau studi kasus, yang dimana penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang menggunakan penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial melalui proses komunikasi mendalam antar peneliti dan yang diteliti. Dan kehadiran peneliti itu berperan penting baik dalam proses pengumpulan data maupun analisis data. Lokasi penelitian yaitu berada di Taman Bacaan Masyarakat Abimanyu Library. Penelitian ikut serta dalam kegiatan Taman Bacaan Masyarakat sebagai pada saat launching Anjungan Tunai Membaca atau ATM sebagai inovasi layanan yang ada di Abimanyu Library pada tahun 2021. Yang kedua, belum ada kajian penelitian terkait perpustakaan yang dilakukan di Taman Bacaan Masyarakat TBM Abimanyu Library itu sendiri. Dan terkait dengan sumber data, peneliti menggunakan sumber data primer, sekunder, yang dimana yang pertama ada observasi, wawancara terstruktur. Dan yang selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu melakukan survei lapangan, yang dimana di survei lapangan ini ada 3 tahapan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan. Dalam teknik pemilihan informan ini peneliti menggunakan metode purposif atau sampling, yang dimana informan sebanyak 10 orang dan dibagi 1 orang owner daripada Abimanyu Library dan 9 orang, 3 orang terdiri dari masyarakat yang ada di sekitar TBM Abimanyu Library dan 6 orang mahasiswa yang sering menggunakan Taman Bacaan Masyarakat Abimanyu Library itu sendiri. Hasil dan pembahasan. Dan hasil pembahasan ini peneliti menggunakan teori Suwarno yang dimana tentang inovasi. Poin yang pertama di hasil dan pembahasan ini terkait dengan operasional TBM Abimanyu Library yang meliputi proses pengadaan dan pengembangan koleksi.
Pengadaan pengembangan koleksi di Abimanyu Library meliputi pembelian, sumbangan, hibah, dan kerjasama. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Evans 1987 yang dimana pengembangan koleksi merupakan suatu kegiatan yang ada pada perpustakaan untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahan koleksi yang ada pada suatu perpustakaan dengan mengaitkan dengan kebutuhan pengguna serta mengupayakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Poin yang kedua yaitu proses pengolahan koleksi yang ada di Abimanyu Library. Dalam pengolahan atau processing merupakan pekerjaan yang dimulai dari penerimaan koleksi sampai penempatan di Taman Bacaan Masyarakat Abimanyu Library. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori dari Dian Sinaga 2011 yang menyatakan bahwa pengolahan bahan pustaka ialah mengolah berbagai jenis bahan pustaka yang diterima oleh perpustakaan baik berupa buku, majalah, tabloid, koran, kamus, buletin, skripsi, tesis, manuskrip, laporan, atlas maupun penerbitan pemerintah. Yang kedua terkait dengan operasional yaitu proses pelayanan koleksi di TBM Abimanyu Library. Dalam proses pelayanan koleksi di TBM Abimanyu Library menyediakan beberapa layanan seperti layanan sirkulasi, layanan ATM, layanan N-Corner, layanan Health Education. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori JPG Sianipat 2000 yang menyatakan pelayanan adalah suatu cara untuk melayani, membantu atau menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau kelompok orang. Artinya objek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu-individu, golongan, organisasi atau kelompok anggota organisasi itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu proses pelestarian atau perawatan koleksi yang ada di Abimanyu Library. Dalam proses pelestarian atau perawatan bahan pustaka di TBM Abimanyu Library masih menggunakan proses pelestarian atau perawatan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti kemocing, pembersih berdebu, lap debu menggunakan kanebo, sapu dan mengelola koleksi yang rusak agar bisa dimanfaatkan kembali oleh pengguna. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori Purwardaminta 2006 yang menyatakan pelestarian adalah menjadikan atau membiarkan tetap tak berubah. Pelestarian bahan pustaka artinya melindungi bahan pustaka dari kemusnahan atau kerusakan. Aplikasi perpustakaan atau media sosial yang digunakan oleh Abimanyu Library dalam melayani pengguna yang ada di sana adalah in this slide. Selain itu ada pula website Kenduri Literasi dan TikTok Abimanyu Library. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Sulistyo Basuki yang menyatakan penerapan teknologi informasi untuk kepentingan perpustakaan serta konsep proses atau hasil membuat mesin swatindak atau swakendali dengan menghilangkan campuran tangan manusia dalam proses tersebut. Yang kedua yaitu inovasi yang sudah diterapkan oleh Abimanyu Library meliputi anjungan tunai membaca, N-Corner, Health Education, pelatihan otomasi perpustakaan dan pelatihan pengolahan taman bacaan masyarakat. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori Suwarno 2008 yang menyatakan inovasi berasal dari bahasa Latin innovate atau yang berarti perubahan sesuatu yang menjadi baru. Dan yang ketiga, kegiatan yang telah dilakukan Abimanyu Library untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna atau masyarakat seperti diskusi rutin bulanan, kanvas Abimanyu Library, layar literasi, kelas menulis, mendongeng, N-Corner, anjungan tunai membaca, pelatihan otomasi perpustakaan dan TBM, Health Education dan lain-lain. Dan yang poin keempat yaitu manfaat yang diperoleh pengguna setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Abimanyu Library. Manfaat yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan yang diberikan oleh Abimanyu Library sangatlah bermanfaat dan beragam yang didapatkan oleh informan dalam meningkatkan kualitas diri, sehingga kegiatan-kegiatan ini menjadi laboratorium sosial dan keilmuan bagi pengguna. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori Sales Barbara yang dimana pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan
sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek baik untuk kegiatan belajar maupun untuk kegiatan lainnya. Terkait dengan perkembangan TIK, teknologi informasi dalam melayani pengguna di TBM Abimanyu Library, bahwa perkembangan TIK di Abimanyu Library dalam memberikan pelayanan kepada pengguna sudah sangat sesuai dengan standar pelayanan perpustakaan pada umumnya yang menggunakan aplikasi atau media perpustakaan. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori A. Wijaya Kumar dan Sudis Vijayan 2011 yang menyatakan kemudahan dalam mengelola berbagai aktivitas perpustakaan yang berbeda-beda, kolaborasi dan pembangunan jejaring perpustakaan, meningkatkan keanekaragaman layanan. Dan yang selanjutnya itu terkait dengan tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Abimanyu Library. Bahwa dengan keberadaan Abimanyu Library ini secara tidak langsung sangat membantu dan memberikan sebuah perubahan yang luar biasa bagi keseharian masyarakat yang ada di sekitar dan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas belajar daripada bermain HP dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan, di sini saya hanya menghadirkan 3. Yang pertama, dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna, Taman Bacaan Masyarakat Abimanyu Library proses pengadaan atau pengembangan koleksi sangat diperhatikan guna untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang selalu memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat Abimanyu Library. Proses pengadaan dan pengembangan bahan pustaka meliputi pembelian, sumbangan, hibah atau hadiah, dan kerjasama. Yang kedua, Abimanyu Library mengajak mengembalikan kesadaran secara kolektif mengenali identitas dan jati diri bangsa unggul yang sekarang disebut Indonesia. Ini melalui jalan sunyi literasi dengan baca tulis, dialog, dan berbagai kegiatan yang saling menumbuhkan secara personal maupun komunitas untuk mencapai titik manusia yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan. Bentuk inovasi yang diterapkan oleh Abimanyu Library seperti anjungan tunai membaca, ATM, e-corner, health education, pelatihan otomasi perpustakaan, dan pelatihan pengolahan TBM. Dan yang ketiga, pada tahap pengembangan literasi di Abimanyu Library ialah lebih menguatkan kembali untuk mencapai titik manusia yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dihadirkan oleh Abimanyu Library seperti diskusi rutin bulanan, kanvas Abimanyu Library, layar literasi, kelas menulis, mendongeng, e-corner, anjungan tunai membaca ATM atau health education, dan pelatihan otomasi perpustakaan dan pengelolaan TBM. Saran yang pertama itu perlu adanya pengembangan secara bertahap pada teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi Taman Baca Masyarakat Abimanyu Library dalam memberikan layanan secara serta dapat diketahui oleh pengguna di luar dari desa Tulangan sehingga dapat memanfaatkan informasi yang ada. Dan yang kedua, Taman Bacaan Masyarakat Abimanyu Library yang ada di Perumahan The Orchid, Desa Tulangan diharapkan tetap meningkatkan eksistensi baik itu dalam hal peningkatan pelayanan ataupun penyediaan berbagai macam bahan bacaan agar informasi yang tersedia lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, bagi pengunjung diharapkan untuk tetap mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat ini apabila tidak ada kesibukan lainnya di samping berekreasi intelektual, bisa mendapatkan informasi-informasi yang disediakan oleh Abimanyu Library. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.